Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat tiba untuk beribadah di sini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, Engkau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya apa yang boleh kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan. Saya percaya semua kita sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya punya suara agak parau karena dari hari Jumat sampai tadi pagi saya ada di Bali, dan kemarin karena acara cukup padat jadi suara saya terganggu. Oke, mari kita buka firman Tuhan dan baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sama-sama kita akan membaca, tetapi saya akan membacakannya ayat yang ganjil dan saudara ayat yang genap. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Nelayan-nelayannya mengagumi dan sedang membantu syarikat. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke kota yang dalam dan tegakkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sudah berulang kali kita dengar firman Tuhan ini ya. Tetapi ada satu kekuatan yang kita bisa terima hari ini di dalam ayat yang ke-5. Dikatakan begini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Mungkin di antara kita sudah capek, lelah, penat, sudah melakukan banyak hal tetapi hasilnya nol. Kita sudah berusaha, kita bukan pengangguran, kita sudah berdoa, berpuasa, kita mungkin sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, tetapi hasilnya nihil. Saudara, yang sebenarnya kita perlu tahu bahwa terkadang Tuhan harus bawa kita menghadapi keadaan ini supaya kita tersadar bahwa kekuatan kita terbatas adanya. Kita kadang-kala memang berusaha sedemikian rupa, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Kita boleh saja pintar secara intelektual, kita bisa pintar mencari uang, tetapi kalau jalan kita ditutup, nggak mungkin kita bisa menerima hasil. Amin. Tapi kita melihat bagaimana Simon Petrus ini benar-benar diuji. Saya percaya untuk Tuhan melakukan mujizat terlalu mudah. Tuhan bisa perintahkan ikan-ikan loncat langsung ke perahu Simon. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya proses pembelajaran itu jauh lebih penting dari segala berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Karena ternyata, saudara, pembelajaran yang penting yang kita perlu ingat dan simak baik-baik di sini adalah bagaimana kita berproses dengan karakter kita. Coba perhatikan, kalau kondisi saudara lagi capek, lagi lelah, ya. Terus Tuhan menyuruh gini, Tuhan mau pinjam perahunya Simon, dan Simon sendiri yang akan dorong perahu itu masuk lebih dalam. Kira-kira kalau saudara lagi capek, lelah, banyak masalah, nggak ada hasil, apa yang kau usahakan nol. Kira-kira kalau disuruh begitu, saudara nyaman nggak? Ya, apalagi harus mengeluarkan tenaga loh untuk mendorong perahu itu. Saya percaya capek, mengeluarkan tenaga dan keringat.
Kira-kira kalau saudara udah capek, apa nggak emosi tinggi? Ya, saya mau tanya kepada Pak Rudi, kira-kira kalau lagi capek disuruh-suruh sana sini sana sini, capek nggak? Apalagi kalau nggak ada hasil. Beda lagi kalau ada hasil, pasti ada semangat. Tapi kalau dalam posisi nol, tidak ada hasil yang kita dapatkan sepanjang malam, terus disuruh Yesus pinjam perahumu dan tolong dorong. Ini sangat melelahkan. Tetapi yang saya lihat, ketaatan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Simon Petrus mau melakukan. Dia mau tanggap apa maunya Tuhan. Sekalipun saudara, secara daging ini menyiksa. Ya. Apalagi tidak ada hasil, waduh rasanya pening. Bahkan Tuhan bilang, tebarkan jalan. Sampai Simon Petrus mengatakan begini, Guru, apa mau nggak lihat sepanjang malam nggak ada hasil. Aku sudah bekerja keras loh, bukan nganggur, bukan malas. Dan aku tidak menangkap apa-apa. Lah sekarang Tuhan mau suruh tebarkan jalan lagi. Apa aku nggak gagal lagi dah? Ya. Tetapi saudara, dia ngomong dengan satu iman, karena Tuhan yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Amin. Saudara, saya percaya untuk bertolak ke seberang itu satu tanda tanya besar buat Simon Petrus, apakah akan ada hasil? Ya. Tetapi ternyata saudara, di seberang sana Tuhan menyediakan berkat. Kalau mana kita mau berpindah, kalau mana kita mau bergerak maju, kita percaya di tengah jalan pasti ada mujizat. Amin. Jangan pernah menunggu mujizat dulu baru Anda melangkah. Ada kalanya bagian kita adalah melangkah dulu baru Tuhan lakukan mujizat. Amin. Ya, saya lihat bagaimana Simon Petrus, dia tidak melihat apa-apa, tetapi dia punya keyakinan bahwa kalau Tuhan yang menyuruhnya, berarti Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa. Saya yakin kita di sini sedang berusaha semuanya, apalagi sekarang masa susah, masa kritis. Tetapi saya yakin ketika engkau melangkah dengan Tuhan, walaupun di tengah keterbatasan, walaupun mungkin Anda sempat trauma saudara ya, tetapi saya percaya bersama dengan Yesus, engkau akan lihat perkara-perkara yang hebat dan luar biasa. Saya yakin percaya tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Satu ketika saya disuruh pimpin tur ke Israel. Saudara tahu, untuk pergi ke Israel, sepeser pun dolar saya nggak bawa saudara, karena memang nggak ada sama sekali. Tetapi saya disuruh untuk melangkah pergi ke Israel. Benar-benar ini satu peristiwa yang membuat saya goncang sebenarnya. Karena kalau ke Israel itu saudara, ada orang minum delima, ada orang mau ini aku pakai dana sendiri. Aduh rasanya kepingin saudara. Saudara pernah nggak ya merasa justru kalau nggak ada apa-apa kemauannya banyak, betul? Betul nggak? Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada duit, rasanya kepingin makan ini, kepingin makan ini, kepingin makan itu. Coba kalau lagi banyak duit rasanya nggak lapar gitu loh saudara. Ya, kalau lagi banyak makanan di rumah, justru kita nggak kepikiran untuk GoFood, untuk apa, beli ini, beli itu. Tapi kalau saudara dalam kekurangan, ini pikiran banyak sekali permintaan, betul? Pak Rudi pernah alami itu? Ya. Tapi saudara, saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Dalam kondisi nggak ada punya apa-apa, ya tiba-tiba saudara, jam 3 pagi waktu Israel, anak saya si Devon, dia bilang gini sama saya, Mami, besok hari terakhir keputusan untuk ambil sekolah di Ciputra, dan besok pagi Mami harus bayar sekitar harusnya 51 juta, tetapi kalau Mami bayar besok hanya bayar kalau nggak salah 33 juta saudara, 33 juta sekian. Jujur saudara, saya waktu itu gemetar. Saya angkat telepon di kamar mandi karena di kamar saya ada 2 ibu-ibu, jadi saya nggak mau waktu tidur mereka terganggu. Waktu Devon katakan, Mami besok terakhir Mami. Saudara, saya jawaban di Devon cuma begini, iya besok Mami akan lakukan, Mami transport. Setelah saya coba buka info saldo, bayangkan loh saudara, info saldonya berapa? 34, sekian.
34 bukan ini loh saudara, bukan ribu tapi rupiah loh. Ya, 34 rupiah. Saya nangis di kamar mandi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang mengutus aku ke Israel. Dan saya minta mujizat bukan untuk Devon tapi untuk saya pribadi, bahwa doa orang benar didengar oleh Tuhan. Saya bilang, Tuhan lakukan mujizat buat saya. Ya, saya tidak mau mengecewakan anak saya. Saya tidak mau dia sedih. Saya tidak mau dia dipermalukan Tuhan. Saya nangis di kamar mandi saudara. Dan saya bilang, Tuhan saya capek, saya lelah. Pokoknya saya bercucuran air mata saudara ya. Karena apa? Besok harus bayar di Ciputra. Saya waktu masuk kamar saudara, si Ibu Evi bilang gini, kamu pilek ya? Iya, saya bilang gitu. Saya membaringkan diri tapi saya punya kepala penat, pening, pusing saudara. Karena apa? Saya sudah janji sama anak saya, ya. Dan janji itu kan harus ditepati saudara. Saya bilang, mau dikasih di mana muka saya kalau seandainya saya udah janji sama Devon terus saya tidak bisa merealisasikan itu. Ya, udah muka pas-pasan pesek begini terus enggak terus ikat janji gimana loh saudara ya. Tapi waktu saya lagi tidur saudara, membaringkan diri sambil pikiran ini, ya Tuhan gimana. Saya dapat telepon loh saudara, jam 3 lebih itu dapat telepon. Saya lihat, ini kok telepon bukan dari Indonesia, ini dari negara lain. Saya coba angkat, tahu-tahu bunyi telepon itu bilang gini, Ibu Hesi masih ingat suara saya? Saya bilang, lupa ingat Pak. Tahu-tahu dia bilang gini, Ibu yang sudah mendoakan perusahaan saya. Barusan ya beberapa bulan yang lalu Ibu mendoakan perusahaan saya mengalami kehancuran istilahnya begitu. Dan apa yang dikatakan Tuhan dan Tuhan tergenapi sehingga bulan ini keuntungan kami fantastis Bu, 1000%. Dan saya ingin memberkati Ibu sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan. Saya pikir bahwa ini cuma sekedar mimpi. Karena saya berpikir ini saya ini lagi sedang berpikir tentang kebutuhan. Jadi terbawa dalam alam bawah sadar sehingga itu jadi mimpi. Terus orang ini bilang, tolong nomor rekeningnya Bu. Nah karena saya merasa ini mimpi, saya nggak mau tanggapi. Saya cuma bilang, kalau ini mimpi, ya berarti tidak ada telepon kedua. Tapi kalau misalnya ini nyata, dia akan telepon lagi. Kamu tahu saudara, dia WA saya, dia bilang, Ibu, saya sudah di depan ini nih, ya, komputer atau ATM dia bilang gitu ya. Ibu nomor rekeningnya berapa? Saya bilang, oh ini pasti bukan mimpi. Saudara, saya coba transfer. Saudara tahu 10 atau 15 menit kemudian saya dapat info saldo saudara lewat mutasi rekening. Saya melihat apa yang dibutuhkan Devon untuk pembayaran uang pangkal di Universitas Ciputra 33 juta, semua selesai pada pagi itu juga. Saya melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang tidak pernah kita duga, Tuhan dapat melakukannya. Walaupun kadang-kala kita merasa sudah jatuh tempo, kita merasa bahwa itu sudah deadline dan rasanya Tuhan hanya dia. Tapi saya melihat Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa, yang tidak pernah saya duga, yang tak terpikirkan oleh saya. Itu yang Tuhan kerjakan. Makanya saya mau kuatkan iman saudara bahwa kalau orang lain ditolong, yakin saudara juga akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Katakan di kanan kiri, kamu juga akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya. Saya percaya saudara, iman selalu menembus tembok fakta. Apa yang tidak mungkin bagimu, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya saudara, tebarkan jalan lagi. Jangan buat rumah, tebarkan jalan. Waktu engkau tebarkan jalan, saya percaya di seberang sana sudah terjadi sesuatu yang besar, di mana saudara akan melihat ikan-ikan besar tersedia di seberang sana. Amin. Ya. Kemudian coba kita lihat ayat yang berikutnya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Saudara, ketaatan melahirkan mujizat. Mujizatnya apa? Pada siang hari ketika mereka menangkap ikan,
justru ikan besar-besar masuk di dalam jala daripada Simon Petrus. Coba kita lihat, Tuhan kalau melakukan mukjizat selalu di luar nalar kita. Malam aja gak dapat, apalagi siang. Tapi Tuhan bisa ganti haluan. Di siang hari pun ikan bisa masuk di dalamnya kalau Tuhan yang memerintahkan. Amin. Dan lihat, bukan cuma ikan yang kecil-kecil, tetapi ikan besar masuk di dalamnya. Dan bahkan jala mereka hampir koyak karena kebanyakan. Dan yang hebatnya, ternyata prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7. Kalau kita diberkati Tuhan, berarti kita harus lakukan sesuatu. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara lihat, sedangkan sudah berbagi saja hampir-hampir mau tenggelam karena kebanyakan berkat. Jadi ini mengingatkan kita bahwa ada berkat yang memang untuk kita makan sendiri, tetapi ada berkat yang memang harus kita bagikan kepada orang lain. Karena kalau kita tidak berbagi, maka perahu kita bisa tenggelam. Bukan hanya ikan yang tenggelam, bukan hanya perahu saja yang tenggelam, tapi ada yang naik di perahu itu juga bisa tenggelam. Amin. Dan saya yakin, kalau mana kita melakukan kebenaran ini, mungkin kita menabur dalam kondisi susah, ya. Kita menabur dalam kondisi tidak berdaya, dalam kekurangan. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Jangan pernah Anda berpikir menabur itu kasih uang ke pendeta, kasih uang ke gereja. Prinsipnya, kalau Anda tidak punya itu, Anda bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau mana aku bisa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, mari lakukan bagianmu. Anda mungkin bisa pimpin pujian, bisa WR, bisa singer, jalankan kolektor, Anda mau pegang multimedia. Semua yang bisa Anda lakukan dengan tubuhmu ini, mari lakukan untuk Tuhan. Jangan saudara hitung-hitungan. Kok aku yang capek, kok enak dia. Saudara, siapa yang capek, dia diberkati Tuhan kok. Amin. Siapa yang berlelah, dia yang diberkati Tuhan. Gak bakalan Tuhan kerjasama dengan orang malas. Amin. Gak bakalan Tuhan akan memberikan berkat kepada orang malas. Tuhan akan bekerja sama dengan orang-orang rajin, orang-orang yang siap bayar harga di hadapan Tuhan, orang-orang yang siap tebar jala walaupun capek. Jadi hari ini saudara, akan terjadi satu perbedaan, akan terjadi sesuatu yang mengesankan bahwa orang yang melakukan bagiannya, orang yang rajin bekerja di bawah matahari sambil mengandalkan Tuhan, berkatnya beda. Amin. Kira-kira yang kepingin diberkati Tuhan angkat tangan. Kayaknya di sini semua sudah kebelet akan berkat Tuhan. Kayaknya semua ini sudah pada jatuh tempo. Karena saya melihat muka-muka yang jatuh tempo. Atau ada yang sedang jatuh cinta. Ada ya? Ya. Saya percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Ya. Saya melihat ada yang pakai batik di belakang dari Fakultas Hukum. Aduh, kayaknya lagi jatuh cinta. Ada yang dari Fakultas Manajemen, ya, lagi jatuh cinta. Dan itu rapi sekali, haleluya. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Makanya harus berani capek, berani disakiti, ya, berani untuk disalah-salahkan, berani untuk direndahkan, sehingga Anda bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya yang muka jatuh tempo siap-siap akan melihat Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, sehingga perahumu akan diisi dengan ikan yang besar-besar. Amin. Saya sangat bersyukur karena dalam perjalanan kehidupan ini, saudara, saya mengalami banyak mukjizat. Saya mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Walaupun kadang-kala harus menjerit tangis, tapi saya percaya air mata kita Tuhan akan ganti dengan mata air, ya. Dan itu tidak akan pernah berhenti untuk mengeluarkan air, ya. Seberapa banyak di sini yang kepingin sumurnya tetap keluar air? Mau ya? Tidak akan pernah kekeringan. Kerjakan bagian kita. Tebar jala, mari memberi,
Mari lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya cukup sampai di sini, Tuhan memberkati kita, dan saya yakin semua kita akan mengalami pengalaman